Seri 16 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Kamu harus berterima kasih pada Puspanami hingga aku sempat melihatmu dan akhirnya kuputuskan membawamu ke rumahku. Karena itu, jangan salah memahami siapa dirimu. Tidak, kamu tetap perempuan desa. Tidak punya keistimewaan apa-apa. Dalam sehari aku bisa mengumpulkan 100 orang seperti kamu. Maka jangan sombong. Kalau kucampakkan di pinggir jalan, kamu akan jadi gelandangan. Atau kalau nasibmu sedikit mujur, kamu akan jadi pelacur. Mengapa kamu menangis, ha? Saya menyesal. Apa yang kamu sesalkan? Saya menyesal. Mengapa saya berada di tempat seperti ini? Biasanya kamu di mana, ha? Di tempat yang lebih baik, lebih nyaman dan bersih, di ruangan yang mewah, indah, dan berbau harum seperti ruangan ini. Dengar, Puspanami sudah menceritakan semuanya perihal keluargamu. Orang tuamu itu hanya petani miskin. Kamu dan 6 orang adikmu tinggal di rumah yang bobrok. Berapa pasang pakaian yang kamu punya? Apa saja yang kamu makan setiap hari? Pernahkah kamu baca buku-buku sastra? Pernahkah kamu ikut pesta kaum bangsawan? Pernahkah kamu melihat istana Mataram? Punya. Kamu kenalan seorang pejabat tinggi negara atau saudagar kaya raya? Siapa saja teman-temanmu? Berapa kekayaan orang tuamu? Berapa luas sawah ladangnya? Berapa banyak hewan ternaknya? Anak gembel, berani sombong di hadapan Gusti Lokawisesa. Nilot Paladala yang saat itu sembunyi di kolong ranjang mendengarkan seluruh pembicaraan Lokawisesa dan Lumbini. Hatinya panas, tapi dia berusaha menahan diri. Sementara itu Lumbini menyusut tangisnya sambil melirik ke arah Lokawisesa yang berdiri mengejek di sudut ruangan. Cahaya lampu minyak menerangi wajah mereka. Lumbini menyeringai, matanya menjadi liar. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba keberanian itu muncul menguasai seluruh pori-pori kulitnya. Senyumnya mengembang dan menantang. Dia lalu berdiri. Mau apa kamu? Mau mengutarakan penyesalanmu, ya? Saya hanya ingin membenarkan semua perkataan Gusti. Memang, saya anak petani miskin. Saya tinggal di rumah bobrok bersama 6 orang adik saya. Ruangan bilik saya sempit, pengap, dan dindingnya bolong-bolong. Pakaian saya juga hanya 3 pasang. Itu pun sudah tambal sulam, dan bahannya dari kain cita paling murah. Sejak kecil, saya hidup menderita dan serba kekurangan, tertekan, dan terhina karena kemelaratan dan ketidakadilan. Tapi ada satu hal yang dapat saya banggakan, Gusti. Kesucian saya, kehormatan saya, martabat saya sebagai kaum perempuan yang sekarang sudah Gusti rampas dan Gusti robek-robek sesuka hati Gusti. Aku bisa memulihkan semuanya itu, asal kamu dengan sukarela menuruti keinginanku. Sekarang tangan-tangan Gusti yang kotor itu tidak akan bisa menyentuh saya lagi. Dan hati Gusti yang hitam tidak akan bisa membujuk saya lagi. Apa benar begitu, ha? Ingat, kau masih ada di rumahku. Artinya, kau masih di bawah kekuasaanku. Coba saja Gusti buktikan kata-kata Gusti. Kau berani menantangku, perempuan murahan? Iya, saya memang perempuan murah. Tapi Gusti yang membuat saya murah dan tidak berharga. Kalau Gusti campakkan saya di jalanan dan menjadi pelacur, Gusti yang membuat saya jadi pelacur. Laki-laki tidak bermoral, laki-laki cabul. Diam kamu! Apa Gusti Lokawisesa?
Diam? Hah. Gusti tidak usah membentak-bentak saya lagi. Sekarang saya tidak takut suara Gusti yang keras seperti guntur. Wajah Gusti juga tidak lagi menakutkan. Gusti tahu, Gusti sudah menjadi macan ompong. Gusti hanya tinggal pandai menggeram, tapi tidak lagi bisa menggigit. Gusti boleh saja membangga-banggakan harta benda yang melimpah ruah. Gusti boleh mengumpulkan gadis-gadis cantik sesuka hati Gusti. Tapi Gusti hanyalah bandot tua yang sudah tidak berdaya, yang sebentar lagi masuk liang kubur. Kurang ajar! Kubunuh kau perempuan sundal! Hentikan! Hentikan! Lokawisesa terkejut, mengendorkan cengkramannya sambil menoleh ke arah Nilot Paladala yang sudah berdiri di sudut ruangan. Matanya terbelalak, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nilot tersenyum menantang. Saya, Gusti. Apa yang akan kamu lakukan di sini, ha? Tadinya saya hanya ingin main-main saja. Ingin ngobrol sama Lumbini. Tiba-tiba Gusti Lokawisesa datang. Saya takut, lalu sembunyi di kolong ranjang. Oh, kalau begitu kamu mendengar semua yang kami bicarakan? Hanya sebagian, Gusti. Tidak semuanya. Lalu sekarang kau mau apa? Saya kasihan sama Lumbini. Saya ingin menolongnya. Dengan cara bagaimana? Saya ingin menggantikan Lumbini. Oh, maksudmu? Saya bersedia melayani Gusti Lokawisesa. Benarkah demikian? Benar, Kau Gusti. tidak main-main? Benar, Gusti. Tapi saya mengajukan syarat. Oh, apa syaratnya? Biarlah Lumbini istirahat di ruang bilik saya. Saya lihat dia sangat ketakutan. Biarlah dia menenangkan hatinya. Sementara saya di sini melayani Gusti. Baik, aku tidak keberatan dengan syaratmu itu. Tapi tunggu dulu. Apa kamu tidak bermaksud mempermainkan aku, bukan? Saya tidak punya alasan yang cukup kuat untuk mempermainkan Gusti Lokawisesa. Lagi pula, apa gunanya? Saya menyadari kedudukan saya yang lemah. Saya hanya merasa kasihan pada teman dan ingin menolongnya. Bagus. Dan saya mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Oh, pasti kamu punya pamrih. Kalau Gusti tidak percaya, ya sudah. Saya akan kembali ke ruangan bilik saya. Tunggu. Baik. Lokawisesa segera melepaskan cengkramannya sambil tersenyum mesum ke arah Nilot. Lumbini buru-buru menyelinap keluar. Sekarang tinggal mereka berdua. Nilot menutup pintu kemudian dengan tenang duduk di pinggiran ranjang. Ditariknya kainnya sedikit hingga betisnya yang putih mulus tersembul keluar. Lokawisesa kembali tersenyum kotor. Matanya melotot dan dadanya berdebar-debar. Bandot tua itu tampak salah tingkah. Dia sama sekali tidak menduga Nilot Paladala, gadis yang dikira lugu itu, ternyata punya keberanian yang mengagumkan terhadap laki-laki. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Nilot Paladala? Mampukah dia meloloskan diri dari cengkraman nafsu binatang bangsawan tua, Lokawisesa? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Borobudur. Sampai jumpa.